ketemu lagi dengan gua Semi Not Slim Boy, masih di program gua. Ini episode kedua daripada Komik Wannabe. Ya, Oke. Minggu lalu gua udah ngomongin tentang sebagai komedian lu harus tahu alasan kenapa orang ketawa dan apa materi pertama lu. Kedua, gua dalam program ini nggak mau terlalu teknis dulu ya. Gua nggak mau terlalu teknis dulu, tapi gua mau kita tahu bahwa stand up comedian atau stand up comedian adalah bagian daripada seni. Lu adalah seniman. Dan seniman menurut Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat, seni itu punya tujuan. Seni itu tidak mungkin hidup untuk seni. Seni untuk seni. Apaan itu? Apaan itu? Ya kan? Seni itu harus hidup untuk sebuah tujuan. Lu harus ada yang dibela. Kan gua udah bilang dalam episode sebelumnya adalah bahwa stand up comedy itu selalu, atau komedi pada umumnya selalu menelan korban. Lu menelan korban tentu harus ada yang dibela. Ya lu harus ada punya tujuan gitu. Ya jadi nggak mungkin seni itu hidup hanya untuk seni saja. Lu harus ada tujuannya. Siapa yang lu bela? Siapa yang lu jatuhkan? Dan ini perumpamaannya adalah seperti ini gitu ya. Lu menjadi sebuah, memang dalam sebuah komedi itu lu harus lucu. Ya, karena komedian yang nggak lucu itu berdosa. Ya, tapi kalau komedian yang menghibur itu sudah beribadah. Jadi kalau lu udah lucu, lu nggak perlu ke gereja lagi. Hah? Oke. Gue udah lucu makanya jangan ke gereja. Lu semua harus rajin beribadah. Yang belum lucu, ya. Ibadah dari seorang komedian adalah ketika kita membuat ketawa. Itulah intinya, ya. Moga-moga istri gue nggak nonton. Jadi intinya adalah lu memang harus lucu. Ketika lu sudah lucu, lu harus punya tujuan. Siapa yang lu bela? Gue ibaratkan adalah seperti ini. Ya, ada dua benda, satu lukisan, satu lagi vas bunga. Dua-duanya adalah sebuah karya. Tapi vas bunga jarang disebut karya seni. Dia adalah kerajinan tangan, ya kan? Tetapi lukisan disebut karya seni. Vas bunga bagus, tapi tidak bersuara. Tapi lihat, lukisan Avandi yang namanya Sabung Ayam. Ya, tuh gambarnya. Itu lukisan yang bersuara. Lukisan yang Avandi buat ingin semua penikmat dari lukisan itu tahu bagaimana kejamnya sabung ayam. Bagaimana itu kalau terjadi dalam kehidupan nyata. Ya, gue belum pernah mewawancara Avandi, tapi gue tahu apa lukisan itu tujuan apa lukisan itu dibuat. Jadi itulah makna kita sebagai seniman. Gue tuh sebenarnya nggak menyalahkan teknis, ya, teknik seperti misalnya rule of three, set up punchline, act out. Tapi itu adalah bagian terendah daripada seni. Ya, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, lu matiin aja inilah. Lu nggak cocok nonton program ini. Lu baca buku kitab suci dulu aja deh. Jadi di sini gue tidak mengajarkan teknis, tapi esensi kita sebagai seniman, men. Ya, kita harus membela sesuatu dan apa tujuan kita berkarya. Gue yakin seorang pelukis juga tahu teknis. Dia tahu gradasi warna, dia tahu komposisi warna. Tapi menurut gue seorang Avandi tidak pernah mementingkan gradasi warna, komposisi warna. Tetapi tujuan apa dia membuat sebuah karya seni? Ya kan? Dia ingin seninya bersuara, sama seperti gua. Tujuan apa gua berkomedi? Gua ingin komedi gua bersuara. Ya, lucu udah pasti harus dong. Tapi gua ingin komedi gua bersuara. Gua ingin ngomong korupsi supaya orang tahu jahatnya korupsi. Gua ingin ngomong tentang politik Indonesia supaya orang tahu bagaimana jahatnya politikus Indonesia. Gua nggak mikirin rule of three, karena rule of three itu lu belajar sama David Nurbianto, Abdur, dan Jahwinur, ya. Jangan belajar sama gua. Rule of three lu bisa belajar sama mereka, oke? Ya, jadi lu udah tahu tentang apa tujuan lu berkomedi. Bahwa lu harus bersuara, lu harus menyuarakan sesuatu, karena seni hidup untuk masyarakat. Seni tidak hidup untuk seni itu sendiri. Karena kalau seni hidup untuk seni itu sendiri, lo menjadi seorang seniman yang egois, ya.
Jadi lu seni, berkarya untuk seni. Seperti tujuan daripada program ini, gua bukan ngajarin ya, kita bersama-sama untuk lucu. Bukan kita bersama-sama untuk menjadi kaya. Kaya akan datang dengan sendirinya, bro. Oke? Gua setuju sama lu. Sorry. Lu setuju sama gua? Lu ikutin terus program ini. Kalau nggak setuju, matikan YouTube lo. Tapi nggak apa-apa, view-nya udah masuk ke gue. Oke? Di segmen berikutnya, gua akan hadirkan seorang bintang tamu yang menurut gua adalah seniman asli. Kenapa? Karena sebelum ada panggung stand up comedy, dia sudah melakukan performing art. Siapa dia? Nanti dong kejutannya, ya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Gua akan kembali masih di Komik Wannabe setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, karena belum ada iklan ya, kita langsung aja di segmen 2 dari Komik Wannabe. Tepuk tangannya dulu. Mana? Oh, nggak ada. Oke, seperti janji gua akan mengundang seorang komik yang mungkin belum terlalu terkenal ya, tapi sudah cukup dikenal, terutama untuk komik-komik di Jabodetabek dan teman-teman yang sudah ngikutin Liga Komunitas Stand Up ya. Dia adalah, menurut gue udah pantau orang ini cukup lama. Dia menurut gue adalah seniman asli karena sebelum ada panggung dia sudah melakukan namanya performing arts, bahkan bisa dibilang reality performing art. Dia turun ke jalan, bikin foto-foto yang gokil, dan dia belum punya panggung saat itu dan belum ada stand up comedy saat itu. Gokil nih memang orang, dan gue sangat appreciate orang-orang yang seperti ini. Orangnya udah mulai GR ya, deket sini sekarang. Gue panggilin langsung. Silakan tepuk tangan untuk Ari Rante. Ari. Lambat banget lu responnya. Ini di Ari Rante, tepuk tangan dulu dong. Efek. Oke, apa kabar bro? Baik bang. Sama dulu dong. Lu sebenarnya orang apa sih? Nama lu Ari Rante. Itu nama panggung atau lu memang ada kaitannya dengan nama asli lu siapa? Nama asli gua Ari Rante bang. Ari Rante? Iya. Kenapa ada rantainya? Apakah lu hidup dalam belenggu? Rante itu katanya Raja Gunung bang. Raja Gunung. Beneran bang. Oh gitu. Lu orang apa? Sulawesi bang. Sulawesi apa? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oh, Toraja. Orang Raja. Oh ya, orang Toraja memang banyak. Tapi orang kenalnya panggil Rante. Oh. Yang keren panggil Rante. Nah, ini gua ada foto-foto. Kita bisa saksikan. Ini sebelum stand up comedy ada, lu pergi ke ini di stasiun mana nih? Stasiun mana nih? Itu Depok Lama bang. Nah, terus ini lu lagi mandi di mana nih? Itu di kali di Depok. Itu Parit. Parit ya? Iya. Terus lu makan di kandang ayam? Rumah gembel beneran itu bang. Oh. Gembelnya gua bayar suruh pindah bentar. Oh, terus lu tidur di situ. Gitu. Tujuan lu apa ya? Kan di sini waktu itu belum ada stand up comedy, lu juga belum masuk TV. Tujuan lu apa nih? Lu memang suka melakukan tuh nih, lu terus ditangkap satpam, terus lu pura-pura jadi gembel. Tujuan lu apa yang melakukannya? Apakah lu pengen meresapi hidup sebagai gembel? Ya awalnya sebenarnya iseng bang. Iseng. Tapi kenapa pilihannya gembel? Karena setiap hari lihat gembel gitu. Tiba-tiba kepikiran apa yang jadi gembel. Jadi lu meresapi gitu? Iya, pengen ngerasain aja, pengen jadi gembel gitu. Terus emang ya walaupun sebentar emang jadi gembel nggak enak gitu. Nggak enak ya. Jadi setelah itu dan memang habis itu lu nggak mengejar popularitas supaya keren, nggak pernah sama sekali dilempar-lempar ke saat kemana-mana, cuma taruh di Facebook aja. Jadi tapi bukan cuma buat untuk dilihat orang, sebenarnya sih untuk buat paham aja, senang aja. Habis ini lu ngerasa apa? Yang gue rasain pertama yang gue rasain setelah dilihat sama orang ternyata iseng masukin di Facebook, respon orang-orang, wah gila. Mereka senang ya? Senang, akhirnya apa yang gue pengen, tadinya sih nggak mau untuk dipuji orang atau apa ya, teman-teman di Facebook cuma belum ada stand up comedy. Nggak ada stand up comedy. Belum ada Bang Semi juga. Belum ada ya? Oh enggak, gue lagi cari duit waktu itu. Tapi lu benar-benar dari hati. Nah, setelah seneng, lu ada kepedulian yang lebih nggak dengan kaum gembel ini? Ada bang. Ada ya? Ada. Jadi setiap lu lihat gembel terus lu jadi langsung terpacu, nggak terpacu ya, kalau memang ada rezeki dikasih gitu kan. Terpacu pengen jadi orang sukses terus biar nggak jadi gembel. Oh ya, jadi gembel soalnya nggak enak. Jadi menurut gue itu sesuai dengan
episode kali ini bahwa seni itu harus memperjuangkan sesuatu. Dan ternyata ketika lu menurut gue ya, ketika lu mencoba melakukan hal-hal yang menurut orang goblok ya, lu malah bisa menjiwai kehidupan gembel dan lu jadi lebih peduli ya. Lebih peduli. Lu pernah bikin nggak materi tentang gembel setelah ini? Pernah bang. Apa tuh, bisa diceritain nggak? Ya, gua memang ya jadi gembel bang nggak enak ya. Jadinya tukang minta-minta di jalan gitu, suka ngetok kaca gitu kan. Masalahnya kan gue nggak ada mobil, ada motor ini ketok kaca helm gue, wah gitu. Oh gitu. Memang dia ini spesialisnya absurd ya, tapi itu sah dalam komedi. Dalam berkomedi apapun boleh, seperti kayak gue materi politik dan sebagainya, gue bawain agama dan sebagainya, rantai absurd dan sebagainya. Tujuannya adalah seperti yang gue bilang pertama, bahwa lu setuju nggak bahwa seorang komedian ibadahnya adalah ketika kita membuat orang ketawa. Nah, lu juga membuat orang ketawa. Terus pertanyaan gue berikutnya, akhirnya dengan sebuah keberuntungan lu masuk ke liga komunitas stand up ya. Dan menurut gue sih lu pecah banget di situ. Oke teman-teman, gue sama Rantai sekarang kita mau nyaksiin gimana penampilan Rantai waktu di liga komunitas stand up ya. Oke, itu sedikit ya dari penampilan Rantai. Menurut gue sih lucu banget ya. Dan lu tuh kayak nambahin act out gitu. Jadi misalnya, saya kira Istana Boneka. Sebenarnya itu udah punchline, terus tiba-tiba lu act out yang menurut gue kalau orang lain yang melakukan, itu jadi over act out, ya over acting. Tapi lu lakuin dan tetap lucu. Lu waktu latihan begitu juga nggak? Atau lu ngelihat sikon ini kayaknya bagus untuk diterusin gitu? Kalau untuk yang kayak gitu bang, memang udah sering ngelakuin, tapi nggak di open mic. Itu biasanya energi dari tepuk tangan penonton, ketawa, kayaknya ada insert dalam otak apa yang nambahin lah. Jadi bener-bener improvisasi ketika lu di panggung ya. Karena kan kalau kita lihat ya teman-teman tadi, sebenarnya punchline itu ketika oh ini mesin X-ray, saya kira Istana Boneka. Terus itu udah punchline, terus dia masuk, terus lu tuh kayak nambahin lagi oh wow, jadi kayak kalau menurut gua kalau orang lain yang ngelakuin ya itu nggak lucu, tapi gua sih seneng banget. Itu lu kayak enjoy banget di dalam di atas panggung. Apa sih dalam pikiran lu? Maksudnya cuek aja atau gimana sih? Ya yang seperti bilang tadi, kayak ada energi tuh untuk nambahin, bahwa ada kepercayaan diri bahwa ini kalau ditambahin lebih gila nih pasti. Itu masukan itu kita dapat pasti panggung biasanya. Karena gue yakin sih kalau di panggung open mic kan nggak seluas itu ya, lu nggak akan melakukan ini kan. Dan mungkin karena orang-orang tahu gue mungkin udah berumur juga, jadi kalau gue ngelakuin hal itu kayaknya lebih geli gitu bang. Kayaknya lah bisa lebih geli nih. Lu udah berumur ya? Berapa umur lu? Ya jadi seumur gue loh. Oke, udah. Jadi dia udah kepala 3 ya. Tapi belum menikah juga ya. Ayo tolong. Coba ya kita lihat lagi ya. Apa kelucuan. Nah ini sebenarnya dalam teori komedi ini disebut namanya playing stupid, itu pura-pura goblok. Ya. Ini sebenarnya pura-pura goblok kan, ya kan? Jadi sebenarnya lu nggak segoblok itu kan. Tapi gue nggak suka pura-pura goblok. Tapi itu sah loh dalam komedi lu pura-pura goblok, selama itu memang lucu. Jadi dalam komedi itu memang harus lucu ya. Jadi pura-pura goblok ini atau playing stupid atau logika terbalik ini sebenarnya tujuannya ya bisa sindiran juga, ya kan? Bisa sindiran juga, kayak nggak mungkin lah ada orang yang naik motor terus dia mundur gitu kan. Nah ini jagonya selain lu itu Bang Abdel. Bang Abdel tuh sering pakai yang seperti itu. Gua sampai inget jokes dia waktu jadi opener sekolah, yang dia bilang bahwa pagi tadi ada temen gua, temen SMP gua datang ke rumah, itulah ya umur nggak ada yang bisa nebak. Sorenya gua dapat kabar dia masih hidup. Wah gitu kan. Jadi kita tuh udah bilang, kita tuh udah sedih, dan itu dibawakan di awal dari sebuah acara gitu kan. Jadi teman-teman di sini gue bukan mau ngajarin, kita belajar bersama-sama dari contoh kayak Ari Rantai atau Bang Abdel. Segala jurus itu sah untuk dilakukan, bukan ini salah itu salah gitu ya.
yang penting itu ngebikin orang ketawa gitu. Itulah seniman, ya, seniman membikin orang ketawa. Dan ada tujuannya juga. Sebenarnya ini kayak Bang Abdel kan kayak mengingatkan kita kepada pencipta, ya, itu secara tidak langsung ya. Terus kalau kayak lo ini kayak mengingatkan terhadap terhadap polisi ya, bahwa polisi itu sebenarnya bukan untuk ternyata tujuan polisi itu bukan untuk mengamankan, tapi lebih mencari kesalahan orang. Ya. Sebenarnya gue tahu lu nggak mikir ke situ. Ya teman-teman, semua jurus tuh tapi yang penting kita sebagai seniman harus bersuara ya, bersuara. Dan karena kita seniman komedi, ibadah kita adalah membuat orang tertawa, itu jangan sampai dilupakan. Next ya Teh, gue menikmati banget nih episode ini karena gue nggak ngapa-ngapain. Terus terang ya, kalau yang melakukan orang lain itu too much. Nah, gue ingin tahu kan Ge Pamungkas. Kenapa gue compare dengan Ge Pamungkas? Karena Ge Pamungkas kan terkenal yang jago act out ya. Ini juga lu banyak banget act outnya. Tapi gitu bang. Menurut gue tuh berlebihan ya. Kalau menurut gue yang melakukan orangnya berlebihan. Tapi itulah seorang Ari Rante bisa melakukan itu dengan pas dan malah bikin tambah lucu gitu. Lu pernah dikritik nggak dengan penampilannya atau semuanya suka pas ini? Ada mention, lu lebay gitu, ada nggak? Enggak sih, so far sih suka. Karena ada yang bilang, wah ini bukan stand up nih, kayaknya udah bukan lepas dari karetnya. Intinya bisa kita kembali ke situ. Jadi kita kembali ke gayanya lu. Sebenarnya kalau menurut gua, kenapa Ari Rante ini menjadi narsum pertama gua atau tamu pertama gua? Karena gua terus terang ngefans pertama kali ngeliat foto-foto lu. Itu belum ada stand up comedy, itu belum ada acara yang seperti sekarang, LKS komunitas stand up Indo juga belum ada. Tapi dengan sebuah ketulusan dia mau membuat karya seni dalam bentuk reality performance art, dan itu sangat menghibur menurut gua, jujur dari hatinya, tidak mencari panggung, dan itulah yang dibutuhkan oleh seniman. Habis ini kita akan melihat video-video kiriman dari teman-teman ya. Dan lu sebagai tamu gue hari ini, lu boleh mengomentari atau menjawab video-video kiriman ini ya. Jadi teman-teman kita lihat bahwa walaupun ini baru episode kedua, ternyata video-video yang masuk udah lumayan banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi stripping, dan kalau gue udah kehabisan ide, gue sama teman-teman di sini akan joget-joget juga. Oke? Ya. Jadi masih di Komik Wannabe, jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut, gue akan kembali lagi. Dengan gua Sepinus Limoy masih di Komik Wannabe. Efek. Oke, gua masih ditemani dengan Ari Rante dari Stand Up Indo Depok ya, luar biasa orang ini. Sebelum ada stand up comedy, dari hatinya udah berekspresi, freedom of expression. Seperti gua bilang di episode sebelumnya, bahwa kita adalah pejuang-pejuang freedom of expression. Ya, fuck itu orang-orang di DPR yang bilang dia pejuangnya. Kita tiap hari ya, tiap minggu kita open mic ya, ada nggak ada penonton, kita tiap minggu open mic. Ada satu, ternyata gue bangga juga, gue bisa menginspirasi teman-teman di Depok waktu itu bikin otak-atik, apa namanya? Kita otak-atik. Jadi dalam tanpa batas volume 2, kalau lu udah nonton, kalau belum, beli DVD-nya atau digital download-nya sebentar lagi akan keluar ya. Di situ gue mematahkan beatnya Ernest dan beatnya Panji, ya kan? Nah itulah sebenarnya gue tuh kayak mau ngasih message, atau senior kayak gue, Panji Ernest tuh mau ngasih message ke teman-teman. Lu boleh iri, lu boleh nggak suka dengan materi orang, tapi cara kita mengekspresikannya dalam karya dong, ya, bukan dengan ngegosip dulu kali. Jangan, dengan karya lu lakukan secara open, terbuka di atas panggung, bahwa ini lu punya beat apa, gue patahin, ternyata gue bisa lebih lucu dari lu. Nah, nggak masalah bagi gue. Itulah persaingan yang sehat gitu. Dan ternyata itu menginspirasi teman-teman dari Depok untuk melakukan sebuah hal yang sama. Ini bukan mencontek ya. Kalau gue sebenarnya menurut gue contek sih. Jadi waktu itu ada Eri Ore, ada Alvi Sugoy, ada Ari Rante, ada siapa satu lagi? Coki bang. Coki.
mereka memilih komik-komik yang senior, ada gua, ada Panji, ada Ernest sama Rian Adriandi, dipilih beat-beatnya lalu dipatahkan. Lalu kebetulan Arirante kebagian untuk mematahkan beat gua. Bukan kebagian bang, nggak ada yang berani, mereka bertiga cupu mereka semua. Berani cuma nama Panji, Ernest dan Rian. Terus lu kok berani sih matahin beat gua? Karena nggak ada yang berani tuh. Nggak ada yang berani. Dan gua belum sempat milih kebagian apa. Jadi ternyata mereka semua udah milih target-target yang lebih mudah gitu ya. Akhirnya dia kebagian untuk matahin beat gua. Jadi waktu itu gua pernah matahin beatnya Ernest, ya bukan matahin sih sebenarnya, membahas beatnya Ernest dan gua nggak setuju. Jadi sebenarnya wajar hal itu terjadi, nggak apa-apa seorang komik. Dan Arirante waktu itu juga melakukan hal yang sama. Dia membahas beatnya gue dan dia ternyata tidak setuju, punya argumen lain dan ternyata lebih lucu ya. Mudah-mudahan. Gimana? Waktu itu gue ingin tahu, gue waktu itu nggak ada di tempat ya. Itu lo yang lu patahin atau yang lu bahas beat apa ya? Ada banyak sih bang. Ya satu ya. Waktu lu ngebahas beat gue yang mana? Ada tuh yang bang Semi ngomong bahwa keperawanan hilang itu karena ada turut andil benda tumpul di situ. Terus kenapa? Lu waktu itu gimana? Lu nggak setuju atau dibikin absurd? Bikin absurd bang, karena lu nggak temanya ya. Karena emang kita nggak mampu setinggi bangsa. Oh enggak, santai aja. Enggak sih, diabsurdin aja sih kemarin. Jadi terus lu gimana bilangnya? Gue bilang ya nggak selamanya perawan itu gara-gara penetrasi benda tumpul dari seorang laki-laki. Karena tetangga gue itu perawan hilang karena dia masukin power bank aja. Ini lucu banget bener. Tapi serius itu lucu banget. Jadi gua di sini fair bahwa dalam sebuah komedi itu lu boleh pakai gaya apapun. Lu terkenal dengan act out-nya. Jadi ini udah episode yang kedua. Kebetulan videonya banyak banget yang masuk. Ini baru satu episode, video udah banyak masuk, luar biasa responnya. Terima kasih untuk kalian semua, tepuk tangan. Ini ada pertanyaan dari anak Bekasi namanya Fajar tentang act out ya. Halo Om Sam, saya Fajar, saya tinggal di proyek di daerah Bekasi. Saya mau nanya dong, gimana caranya mempertebal joke dengan cara act out? Soalnya saya mau kayak Ge Pamungkas gitu. Jawab ya Om Sam. Oke, karena di sini ada Arirante yang menurut gue juga jago act out. Kebetulan Ge Pamungkas nanti suatu saat gue undang juga ya. Ge, lu harus datang ya, masuk kalau nggak. Menurut lo bagaimana cara mempertebal? Ini dia nanya, dia suka act out ya, nih anak baru. Fajar dari Bekasi, rumahnya di proyek ya, terlalu detail juga, too much information, kita nggak mau tahu sebenarnya. Dia pengen mempertebal jokes dengan cara act out. Kalau tips lu ada nggak untuk dia? Karena menurut gua act out tuh berhasil sih. Tapi dia pengen kayak apa? Ya, tapi kan menurut gua karena dia nggak ada di sini, gua nanya sama lu. Jadi menurut gua act out tuh juga sangat tebal dan berhasil gitu. Dan ya buat Fajar, yang penting lu jadi diri sendiri dulu deh. Lu nggak usah jadi Ge Pamungkas. Lu kan tinggal di proyek, duit lu nggak cukup buat beli pomade. Intinya sih, ya namanya stand up comedy, ya lu latihan aja depan kaca gitu. Yang paling penting sih kalau menurut gue nih bang ya. Silakan. Ini nggak apa-apa. Kan pendapat lu dalam komedi itu sah semua pendapat. Oke. Kalau gue sih ekot harus dibarengi dengan diksi-diksi yang tepat. Gitu. Oh, contohnya. Contohnya nih, aku sering godain cewek nih, bapak kamu polisi ya, dia diem aja gitu kan, tiba-tiba enggak, so tau bapak saya leak, misalnya kayak gitu ya. Jadi antara leak sama act out leaknya ya. Karena banyak orang terjebak di act out aja, tapi verbalnya dikit, kan ini stand up comedy harus ada verbalnya, so tau banget ya. Jadi intinya adalah menurut Arirante dan gue juga setuju, lu harus jadi diri lu sendiri. Memang Ge Pamungkas bagus dalam melakukan act out, tapi belum tentu gaya dia cocok dengan gayanya. Kalau dari gue jarang banget act out. Tapi di tanpa batas volume 2, gue banyak melakukan act out. Kalau lu perhatikan gue kayak mau membawakan sesuatu, gue lebih energik karena act out itu tergantung panggung sih Fajar. Kalau panggungnya kecil, itu susah bagi kita untuk act out, bener nggak? Betul. Lu kalau di open mic juga lebih statis kan? Ya, tapi ketika di LKS tadi kita lihat lu sangat mobile, gue juga sama. Kalau di panggung-panggung yang lebih kecil gue biasa, tapi ketika di tanpa batas volume 2 karena panggungnya besar, gue act out. Dan itu sudah gue rencanakan karena tempatnya begitu luas.
Tapi hati-hati dalam melakukan act out. Act out tuh harus dipastikan itu lucu. Karena jokes yang tidak lucu, lu tambahin act out, lu akan gondok sendiri. Ini loh, kalau misalnya lu nggak lucu dan nggak pakai act out, itu lu tinggal namanya bomb slide. Lu tahu kan bomb slide? Tinggal next jokes, next slide. Jadi kita nggak lucu langsung. Jadi kita bahas ini, orang nggak tahu bahwa lu lagi ngebom. Tapi kalau lu pakai materi yang biasa dan lu act out, nggak lucu, lu akan salah tingkah. Nggak ada yang ketawa anjing. Gitu. Jadi kalau mau bikin act out Fajar, pastikan jokes lu tuh lucu banget dan act out tuh berhasil. Karena kalau enggak, itu slidingnya susah banget. Benar nggak? Tuh bang. Lu udah centil dan sebagainya, ternyata nggak ada yang ketawa. Ya kan? Lu mati langkah gitu jadinya. Jadi hati-hati Fajar dalam act out. Kenapa gue sangat jarang melakukan act out? Gue harus pastikan bahwa jokes gue udah lucu banget baru gue melakukan act out. Lu setuju nggak dengan gue? Setuju dong. Gue ngomongnya bener mulu. Banyak nonton video yang ini komik-komik yang pakai act out, jadi biar ada influence. Dan gue juga punya materi act out di tanpa batas 2 yang waktu gue bilang gue nunggu di bandara. Stretching. Itu kan act out. Di situ sebenarnya kumpulan dari semua teori ada. Gue juga melakukan riffing. Gue jarang banget riffing, tapi di situ gue riffing. Tapi itu next ya, karena itu pasti kita hadirkan pakar riffing dong, Ajis. Orangnya lagi nggak ada di sini ya. Lagi kita melatih. Kita lanjut ke video pertanyaan yang berikutnya. Ini kiriman dari seseorang, nanti kita tulis ya, gue lupa namanya siapa. Ini orangnya, ini kayak Dodik Hamster nih. Tadi aku habis kecapean ya, karena ponakanku baru datang gitu dari kampung ya. Terus karena aku sayang sama mereka selalu, kenapa? Karena mereka sama aku selalu nganggep mainan gitu. Kadang mereka loncat-loncat kesini dulu. Oke, jadi tadi kita udah lihat trying to be funny ya. Jadi ketika Rantai lari-lari di atas stage, sebenarnya kalau yang ngelakuin gua atau Ernest atau Panji itu jadi trying to be funny. Karena kita maksa, karena karakter kita nggak di situ. Jadi maksa atau enggak itu sebenarnya bukan masalah jokesnya, tapi siapa yang membawakan. Sama halnya ketika lu membawakan jokes politik, itu jadi maksa, ya, karena mungkin lu nggak terlalu concern di situ. Jadi terlalu maksa. Nah, ketika lu lari-lari di stage nggak maksa karena mungkin kehidupan lu gitu. Nah, tadi teman tadi nanya try to be funny, ya itu sebenarnya itu adalah sebuah metafor atau ungkapan eufemisme bahwa lu jangan maksa gitu. Kalau bukan lu ya jangan lakukan itu. Jadi gua rasa gua sudah cukup menjawab. Makasih ya udah datang ke tempat ini. Teman-teman Hari Rantai ya, luar biasa sekali. Gua dapat pelajaran banyak dari dia. Terus terang di Tanpa Batas volume 2 gue banyak melakukan act out gara-gara salah satunya melihat performing art lu. Terima kasih ya. Dan terus kirimin video-video lu untuk dibahas di sini. Ini ke email ini ya. Gue harus bisa melakukan Dropbox, Google Drive ya, belajar sendiri, jangan belajar dari gua ya. IT gua bisa, gua serba bisa seperti gua bilang, tapi lu harus belajar sendiri. Dan kalau komunitas lu mau di-highlight, kirim dong videonya. Nah, berikut ini gua mau highlight di stand up Solo ketika gua dan teman-teman melakukan perjalanan stand up komedi ke sana, tur Tanpa Batas yang pertama ke Solo. Kita lihat bahwa seorang komik memang harus menyatu dengan panitia. Lo lihat di sini nanti ada Rindra, dia ikut ngangkatin kursi. Seorang ponakannya Om, orang kaya men, ikut ngangkatin kursi. Kenapa? Karena ada sebuah rasa persahabatan antara teman-teman komik dan panitia. Jadi sebenarnya komik ini bukan bos dan panitia jongos, sorry ya, tapi komik dan panitia sama-sama harus mensukseskan sebuah acara. Itu semangat yang waktu itu kita bawakan, dan ini dilakukan dengan sebuah ketulusan. Kita nggak tahu waktu itu di show. Semangat ini yang mau gua tularin untuk komunitas ya. Jadi sampai jumpa lagi di episode Komik Wannabe berikutnya Kamis depan. Oke, terus berlatih.